Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di ICU Elektronik. Pada kesempatan malam hari ini, sebuah basian teman-teman ya, sebuah TV LG Super Slim ya. Ini dengan kerusakan dia mati total teman-teman ya. Oke, kerusakan seperti ini bisa terjadi di area blok primer dan bisa juga terjadi di area blok sekunder. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, membuka dan belajar bersama-sama ya menyelesaikan kasus TV LG Ultra Slim seperti ini 29 inch ya, dengan kerusakan mati total. Jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like, subscribe, dan komen. Dan kalaupun pekerjaan saya berhasil pada malam ini, teman-teman ingin bagikan, silakan teman-teman ya, agar bermanfaat buat para rekan-rekan, khususnya pada rekan-rekan teknisi pemula ya yang ingin belajar di bidang servisan, khususnya servis televisi seperti ini. Kita akan buka, lalu kita akan melihat kondisi mesin bagian dalam. Oke, baik ya, penutup bagian belakang kita sudah buka ya, dan kondisi mesinnya seperti ini, sangat kotor sekali teman-teman. Kita akan tarik saja langsung keluar, kita akan lepas semua soketnya, lalu kita akan balikan ya. Kita akan lihat dan mengecek dengan menggunakan avometer. Oke teman-teman, saya akan balikan dulu mesinnya ya. Oke, baik ya, kondisi di belakang mesin seperti ini teman-teman. Jadi kita langsung saja tertuju dulu ke area regulator ya. Untuk teman-teman yang ingin belajar, area regulator itu atau area primer ya, ditandai garis hitam seperti ini. Nah, ini bertegangan tinggi teman-teman ya, jadi hati-hati pada saat mengeceknya. Sebelum kita mengeceknya, pastikan dulu elko terbesar di area regulator itu kita cek ya, apakah ada menyimpan tegangan atau gimana ya. Kita akan cek dulu. Saya belok komputer saya ya, kita ke skala DC ya, di skala 1000 aja teman-teman ya. Kita lihat apakah dia menyimpan tegangan ya, seperti ini. Oke, tidak ada tegangan teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung mengecek area regulator ya. Kita cari jalur yang short, apakah ada yang short untuk area regulatornya. Kita ke skala buzzer ya, seperti ini. Oke, kita cek pertama dulu fuse-nya teman-teman. Ini fuse-nya ya. Bentar, ini sini ya. Oke, ini fuse-nya dalam kondisi normal teman-teman ya. Nih, nyambung ya. Oke, sekarang kita cek elko terbesar ya di area regulator, apakah ada jalur yang short. Kayaknya tidak ada teman-teman ya, ditandai dengan fuse-nya tadi tidak putus ya. Oke, kalau begitu untuk area regulator ini ya 50% kita sisihkan dulu teman-teman ya, saya anggap aman ya. Nah, sekarang kita langsung saja tertuju ke area sekundernya teman-teman. Oke, kita cek langsung saja di elko bubblesnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada elko bubbles ya, kita cek saja langsung saja teman-teman, seperti ini. Nah, oke, nih ada yang short ya teman-teman ya, berarti saya anggap 100% lah untuk area regulator itu saya anggap aman ya. Oke, yang menyebabkan TV ini mati total disebabkan area dari sekundernya itu ada yang short ya, sehingga untuk area regulator ini ingin bekerja tapi dihambat oleh jalur yang short di area sekunder, makanya dia tidak nyala atau mati total teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita akan pisahkan lagi ya teman-teman ya. Kita akan cari untuk jenis TV LG ya, paling keseringan kerusakan itu biasanya kalau bukan di area flyback, itu biasanya kerusakannya di area transistor horizontal teman-teman ya. Nah, kalau begitu kita tertuju secara langsung ke area flybacknya dan transistor horizontalnya ya. Saya geser dulu meter saya seperti ini, kita maju-majuin ya. Oke, saya zoom dulu sedikit. Ini saya lapisin surat kabar seperti ini teman-teman ya, supaya nggak kotor. Nah, itu dia ya. Oke, kita cek langsung saja di sini teman-teman, di area transistor horizontalnya ya. Ini ya, transistor horizontalnya ada di sini ya, kita cek ya. Nah, betul ya teman-teman, dia short juga ya. Oke, kalau begitu kita akan pisahkan dulu ya. Nah,
kita harus menentukan apakah kerusakannya ada di area transistor horizontal ataukah kerusakannya ada di area playback. Kita akan putus jalur dulu teman-teman yang ke transistor horizontal ya. Kalau untuk jenis TV LG 29 yang pin kaki dari transistor horizontal ini sangat bandel teman-teman. Kalau kita melepas dengan mengeluarkan timahnya itu nggak bisa ya teman-teman, agak sulit. Nah, di sini kan ada jamperan teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini ada sebuah jamperan di sini dan ke sini. Ini kita lepas saja dulu jamperannya ya. Lalu kita akan cek setelah kita melepas jamperan untuk beban ke transistor horizontalnya. Kalau jalurnya masih short, bisa terjadi kemungkinan kerusakannya ada di area playback atau di sekitaran komponen di dekat area playback ya. Oke, kalau begitu kita akan keluarkan dulu jamperannya teman-teman. Kita lepas ya. Kita lepas beban dulu ke playback ya, ke transistor horizontal juga ya, seperti ini. Pastikan jangan terhubung teman-teman ya. Nah, kita akan mengecek ini. Kalau dia terhubung, pastikan ketika Anda bisa menentukan kerusakannya ya. Oke, sudah teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek ulang lagi apakah masih terhubung kaki-kakinya ya di sini. Oke, sudah tidak terhubung teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung saja cek ya kembali di elko bablasnya teman-teman. Apakah dia masih short setelah kita melepas beban ke transistor horizontal ya. Di sini elko bablasnya. Nah, sudah tidak short teman-teman ya. Tuh, kelihatan ya. Ini sudah tidak short lagi. Tadi short. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kerusakannya itu fix ada di area transistor horizontalnya teman-teman. Untuk area playback aman ya. Nah, ini kita cek ulang lagi di transistor horizontalnya ya. Sudah terlepas beban ya. Oke. Nah, ini masih short teman-teman. Oke. Untuk area playback aman ya. Ini kita coba tes di kaki bablasnya, kaki nomor satu dari depan sini ya. Kita tes dengan ground apakah dia short ya. Ini groundnya ya teman-teman. Nah, ini kan sudah tidak short ya. Oke, bisa kita pastikan kerusakannya itu ada di transistor horizontalnya. Kita akan buka teman-teman ya. Tapi sebelum kita melakukan pergantian transistor horizontal, bagusnya teman-teman, ala kebiasaan kalau TV LG kita harus mengecek dulu kapasitor Miller yang terhubung di kaki kolektor ya. Ini ada sebuah kapasitor Miller yang terhubung, kita cek nilainya. Itu biasanya nilainya molor sehingga mengakibatkan transistor horizontal ini jebol ya. Itu bisa saja. Kemudian sebelum kita melakukan pergantian transistor horizontal, kita lepas dulu transistor horizontalnya, lalu kita akan coba nyalakan TV-nya. Kemudian kita cek tegangannya, apakah tegangannya normal, tegangan bablasnya atau gimana ya. Karena faktor seperti itu teman-teman ya yang bisa mengakibatkan kerusakan transistor horizontal, disebabkan juga karena faktor tegangan yang melonjak tegangan bablasnya ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan cari ada sebuah elko kecil ya yang sering sekali di TV LG itu. Nanti saya akan perlihatkan elkonya, ini saya baru cari juga jalurnya teman-teman. Dan faktor yang berikutnya yang bisa menyebabkan juga kerusakan dari transistor horizontal itu adalah playback sendiri ya. Tapi mudah-mudahan saja playbacknya ini aman ya. Setelah kita menyelesaikan nanti, mengecek nanti tegangan bablasnya apakah normal, lalu kita sudah melakukan pengecekan kapasitor Miller ini, kita akan coba ganti transistor horizontalnya teman-teman, lalu kita akan coba nyalakan, kita akan lihat ya. Oke, kalau begitu saya akan cabut dulu transistor horizontalnya ya, lalu saya akan cari elko kecil ya yang dekat dari trafo isolator ya. Itu biasanya mengalami kekeringan teman-teman sehingga mengakibatkan juga transistor horizontal ini sering jebol ya. Oke, kalau begitu saya akan lihat dulu. Oke, baik ya, transistor horizontalnya teman-teman saya sudah buka. Biasa dia menggunakan 6090 ya, seperti ini. Oke ya. Nah, sebelum kita melakukan pergantian teman-teman yang saya katakan tadi ya, ini saya sudah melakukan pengecekan tadi di area kapasitor Millernya ya teman-teman. Ternyata kapasitor Millernya normal ya. Kemudian saya cek elko kecil yang saya katakan tadi dekat trafo isolator ya. Ini ada letaknya di samping sini. Ini ya, di sini ya teman-teman. Saya perlihatkan dulu.
sini ya. Nah itu, ini ada elko deket-deket ini teman-teman. Saya nyalakan lampu di kamera saya ya supaya lebih jelas. Ini ada elko kecil ya. Nah itu normal teman-teman ya. Saya tes tadi menggunakan meter normal ya. Nah sekarang kita tinggal saja masukkan tegangan dulu ya. Saya lapisin dulu lebar seperti ini supaya jangan ada yang terkena ke tembok ya. Oke, seperti ini teman-teman. Mohon maaf kalau goyang-goyang gambarnya ya. Sekarang kita tinggal lakukan pengecekan tegangan ya. Kita akan cek tegangan boblusnya. Sini saya nyalakan dulu. Saya colokkan teman-teman ya. Kita akan lihat berapa tegangan boblusnya sekarang. Oke, kita cek saja di sini bisa, di kaki playback bisa sini. Bisa kita cek di elko boblusnya di sini bisa. Oke. Kita cek di sini saya teman-teman ya. Nah ini dia. Oke, kita colokan ya. Kita nyalakan, coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan keluar 100 berapa itu teman-teman? 145 ya. Oke. Agak tinggi sedikit seperti ini karena dia belum terbawa beban ya. Mungkin dia akan turun nanti sedikit pada saat TV ini sudah nyala ya. Oke, kalau begitu saya langsung saja melakukan pergantian transistor teman-teman ya. Setelah saya melakukan pergantian transistornya, kita akan coba nyalakan apakah TV ini mau nyala dengan normal kembali. Oke, baik ya teman-teman. Kita sudah melakukan pergantian transistor horizontal ya teman-teman ya. Saya sudah rapikan, masuk kembali ke dalam tempatnya ya. Kita tidak usah melakukan pengecekan tegangan teman-teman ya. Insya Allah TV ini sudah normal ya. Oke, coba saya nyalakan teman-teman ya. Kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, TV saya sudah colokan teman-teman. Kelihatan TV sudah start ya. Kita tunggu dulu. Kita akan lihat di depan ya. Bentar teman-teman. Nah itu dia ya. Restartnya sudah muncul teman-teman ya. TV ini sudah nyala normal kembali. Oke, barangkali cukup demikian dari saya, ICU Elektronik. Jika cara menjelaskan saya tadi ada yang kurang jelas ya teman-teman, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.